Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang ASN, kembali lagi bersama Simak seputar informasi masa kini. Kali ini kita masih membahas tentang pendaftaran CPNS dan P3K di portal SSCASN. Kali ini kita akan membahas tentang Frequently Asked Question, disingkat dengan FAQ, artinya pertanyaan yang sering muncul. Jadi, teman-teman sebelum mendaftar CPNS, P3K guru maupun non-guru, ada baiknya teman-teman cek terlebih dahulu di sini. Karena di sini dijelaskan secara rinci tentang CPNS maupun P3K. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Apakah SSCASN itu? Jawabannya, SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai panitia seleksi penerimaan nasional yang dapat diakses dengan alamat sscasn.bkn.go.id. Kemudian, bagaimana jika data nomor induk kependudukan, NIK, nomor kartu keluarga, KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun? Jawabannya, yang pertama, pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Kota masing-masing untuk konsolidasi data, dan yang kedua, menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format berikut. Bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran? Jawabannya, silakan akses halaman helpdesk SSCASN di http://helpdesk.sscasn.bkn.go.id. Kemudian pilih menu NIK didaftarkan oleh orang lain. Bagaimana pengisian data nama yang benar? Nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Untuk formasi P3K guru tahun 2021, setiap pelamar hanya dapat mendaftar di satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Apakah yang dimaksud dengan periode pendaftaran? Periode pendaftaran adalah satu kurun waktu tertentu di mana beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada waktu yang bersamaan. Bagaimana jika kode CAPTCHA tidak terbaca atau tidak tampil? Lakukan clear history atau bersihkan riwayat dan cookies, kemudian refresh browser Anda. Bagaimana jika tempat lahir saya tidak ada di referensi? Data tempat lahir yang digunakan sampai pada daerah tingkat 2 kabupaten kota pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang Anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka Anda dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk SSCASN. Bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak tersedia di referensi? Silahkan akses halaman helpdesk SSCASN di helpdesk.sscasn.bkn.go.id, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN 2021, apakah bisa langsung login untuk melanjutkan pengisian biodata pendaftaran? Setelah melakukan pendaftaran akun SSCAS 2021, maka Anda
dapat langsung melakukan pengisian biodata pendaftaran dengan login menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun. Bagaimana cara mengecek lowongan pendaftaran yang tersedia? Silakan akses halaman SSCASN di sscisn.bkn.go.id dan kemudian pilih menu layanan informasi, info lowongan, kemudian lengkapi form isian yang dibutuhkan. Bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil. Refresh ulang browser yang digunakan, login kembali jika diperlukan, lalu ulangi proses pendaftaran. Nah, setelah kita pelajari di pendaftaran akun, selanjutnya syarat daftar. Apa saja syarat daftar yang harus teman-teman ketahui? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan THK2? THK2 adalah individu yang terdaftar dalam database X tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Kemudian, apa yang dimaksud dengan guru honorer? Guru honorer adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan guru swasta? Guru swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan PPG? PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Dapodik? Dapodik adalah data pokok pendidikan yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Dan selanjutnya, seperti apa ketentuan kebijakan afirmasi? Nah, di sini yang pertama, peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian yang kedua, peserta yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian yang ketiga, peserta dari penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang keempat, peserta dari THK2 dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun. Sampai dengan saat ini, berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan yang kelima, tambahan nilai sebagaimana yang dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Berapa batas usia melamar P3K guru? Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 pada saat pendaftaran. Siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru 2021? Yang pertama, honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN. Kemudian yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik Kemdikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta terdaftar sebagai guru Dapodik Kemdikbud. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru
yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama untuk P3K Guru 2021? Yang pertama, honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud serta sertifikat pendidiknya linear atau pendidikannya linear dengan formasi yang tersedia pada sekolah di mana yang bersangkutan mengajar. Dan yang ketiga, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik Kemdikbud serta sertifikat pendidiknya linear atau pendidikannya linear dengan formasi yang tersedia pada sekolah lain dalam satu instansi. Syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama P3K Guru 2021. A. Tidak dapat melamar ke instansi lain. B. Jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik pelamar sesuai harus melamar di formasi tersebut. C. Jika formasi tidak tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik pelamar tidak sesuai dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Siapa saja yang tergolong sebagai peserta tes kesempatan kedua untuk P3K Guru 2021? 1. Peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan pertama. 2. Honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN. Ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru Dapodik Kemdikbud. Keempat, lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan kedua P3K Guru 2021. A. Peserta memilih kembali formasi instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidik yang bersangkutan. B. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. C. Peserta 4 melamar di instansi sesuai domisilinya. D. Bagi peserta yang tidak lolos tes pertama, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes pertama dan tes kesempatan kedua. Selanjutnya, siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan ketiga untuk P3K Guru 2021? Peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan kedua. Syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan ketiga P3K Guru 2021 adalah A. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. B. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. C. Bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan tes kesempatan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes kesempatan pertama, tes kesempatan kedua, dan tes kesempatan ketiga. Lanjutan frequently asked question teman-teman bisa cek di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.